Lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya salut dengan istrinya nggak minta dikasih. Saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Agus melawan Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilap uang. Nonton ini sampai kelar. Buat lo yang males nonton, sini dengerin. Lo tau kan Mbak Novi sama Densu ini kayak ngebuka donasi untuk Mas Agus. Nah kekumpul lah duitnya 1,5 M. Nah cuma Mas Agus dan keluarga tuh kayak nggak transparan berapa duit yang masuk, berapa duit yang dikeluarin. Dan beberapa kali ditanya, ini duit bener nggak buat Mas Agus? Bener katanya gitu. Tapi ternyata ada satu kabar yang bilang kalau misalkan duit donasi itu dipakai untuk bayar utang Wawa. Wawa itu yang pakai jilbab putih nih. Gue sih nggak tahu dia keluarga apa enggak. Cuman yang gue tahu Wawa ini tuh sering bantuin Mas Agus untuk berobat. Nah katanya duit donasi 98 juta itu dipakai untuk bayar utang si Wawa ini. Terus ada 250 juta lagi ditransfer ke rekening bininya. Terus yang 50 jutanya lagi katanya buat orang tua si Mas Agus. Nah Mas Agus bilang kalau misalkan dia tuh nggak jujur sama Mbak Novi dapat duitnya berapa, itu gara-gara dia pikir itu Mbak Novi sama Mas Densu ini beda. Terus yang duit ditransfer ke bininya 250 juta itu emang sebenarnya buat biaya kehidupan mereka tuh sehari-hari. Karena kartu ATM Mas Agusnya rusak, makanya kenapa dia pakainya tuh lewat ATM bininya. Terus 50 juta ya buat orang tuanya lah, buat jaga-jaga. Ini pendapat gue setelah gue nonton podcastnya Mas Densu yang ini ya. Yang pertama mungkin emang bener yang Mas Densu bilang kalau misalkan ini tuh cuma masalah komunikasi doang. Mungkin karena keluarganya Mas Agus dan Mas Agus sendirinya tuh kayak baru pertama kali ngerasain dapat duit donasi. Nah dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang pertama yang pengen gue tanyain, apa udah ada gitu penjelasan atau mungkin kayak informasi-informasi yang harusnya dikasih ke Mas Agus dan keluarga. Contoh kayak misalkan Mas, kalau misalkan duitnya nanti masuk langsung kasih tahu saya ya, transparan aja, nggak apa-apa, kita nggak akan minta kok duitnya. Terus kayak misalkan kalau Mas mau pakai duitnya tolong komunikasi dulu ke kita gitu loh. Itu udah dijelasin atau belum? Terus Tenovi kan juga bilang kalau misalkan untuk biaya Mas Agus rumah, kontrakan atau mobil nggak masalah. Aku mikir gini kan Mas Agus tinggal di situ, ya anggap aja itu biaya tempat tinggal Mas Agus. Terus yang ketiga, mohon maaf banget gue harus nyebut ini, gue malah ngeliatnya jadi kayak orang kaya baru, tau nggak? Tiba-tiba dapat duit segepok dia kaget gitu. Terus makanya kayak gampang banget gitu loh pakai duitnya, kasih inilah kasih itulah gitu. Padahal dia lupa tujuan dikasih duit itu buat pengobatan. Terus yang masalah BPJS kan dia udah dapat duit donasi, tapi kenapa dia masih berobat pakai BPJS? Soalnya kata dokter Mas Agus ini tuh udah nggak bisa disembuhin. Hanya sayang kalau misalkan pakai duit pribadi, mendingan pakai BPJS aja gitu. Tentang uang donasi, apapun, berapapun, dari siapapun, uang donasi itu harus digunakan untuk masalah yang pertama kali diangkat. Jadi kalau misalnya kamu minta donasi untuk penyakit mata atau cancer misalnya gitu, yang ganas, penyakit ganas, atau mungkin diamputasi atau apa, itu kamu gunakan untuk masalah yang pertama kali dipakai atau diumumkan kepada publik. Ini ada masalah dan memerlukan donasi. Itu yang difokuskan. Nomor satu. Kedua, harus jelas betul uang itu larinya kemana dan untuk apa. Laporannya harus selalu, karena betul sekali Tenovi bilang tadi, dia sebagai ketua yayasan, sebagai juga pemilik yayasan itu yang menaungi sekian banyak orang yang betul-betul membutuhkan, maka menjadi beban buat Mbak Novi, Tenovi, apabila kepercayaan dari publik dengan memberikan dana donasi itu tidak disalurkan kepada tempat yang semestinya, seperti itu. Dan hal ini akan berimbas kepada kita nih semua, publik atau netizen, juga jadinya ragu-ragu untuk memberikan sumbangan. Karena apa? Tidak bisa ditelusuri, tidak ada pembuktiannya,
terus nggak tahu juga itu uang kemana, ya. Bukan berarti tidak ikhlas ya. Ikhlas pada saat menyumbang pasti ikhlas. Tetapi alangkah baiknya kita tahu apa yang sudah dilakukan ya berdasarkan dengan kebutuhannya menggunakan uang kita seperti itu, sehingga mempunyai keyakinan atau trust untuk nextnya lagi untuk nolong pada saat Mbak Novi atau di podcastnya Mas Densu gitu ya, ada lagi yang punya masalah pun kita menyumbangnya juga dengan legowo gitu loh, dengan lebih senang hati, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Dan untuk Wawa ya saya rasa 98 sama 100 juta beda 2 juta doang kali ya. Tapi tetap aja Bu ya, prinsipnya ini tidak bisa sama sekali menggunakan uang yang diberikan oleh banyak orang ini untuk kebutuhan pribadi ya, karena membayar rumah ibu itu kan dari bank ya, dari anggunan bank ini merupakan masalah pribadi ibu gitu loh, di luar dari masalahnya Mas Agus. Yang apa namanya harusnya difokuskan itu adalah kesembuhannya gitu loh. Apapun alasannya, mau dibilang udah nggak bisa atau apa, ya nggak usah narik donasi kalau memang nggak bisa. Dari awal seperti itu, nggak perlu pakai donasi kalau memang nggak bisa. Ngapain, untuk apa gitu loh ya. Dan tetap kita sebagai orang yang membutuhkan, sudah dibantu, harus tahu terima kasih. Itu prinsip ya, harus tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Bukan sudah ditolong terus diem-diem baik gitu ya, udah dapat uang masuk transferan terus diem-diem aja. Biarpun miscommunication, tapi harus punya itikat buat nyari. Mbak Novi kan gampang nyarinya, si Teteh Novi ini gampang banget dicarinya gitu loh. Handphone pasti on terus, kantornya kita tahu di mana, orangnya ada di mana, gampang banget nyari beliau gitu. Jadi pelajaran buat yang lainnya juga, untuk urusan donasi ini transparan ya. Dan kalau untuk aku sebagai donatur, lebih baik mencari yayasan yang yang bisa kita lihat gitu, kemana jelas uangnya dan progresnya seperti apa gitu loh. Kalau aku sebagai donatur, jadi untuk yang pribadi, apalagi yang sukanya DM, mam aku gini-gini, biarpun udah ngirim foto atau segala macam, itu aku tidak akan tanggapi di sosial media. Karena kalau personal ini sangat banyak sekali modus-modus penipuan dengan jalur menjual kesedihan. Oke, segitu aja deh. Gimana pendapat kalian guys? Drop komen ya. Duh, kesel banget gue sama si Agus nih. Yang tadinya respect jadi gak respect lagi lah. Dia palah, gimana ya kalau menurut gue, dia palah ngejatuhin nama baik orang yang benar-benar dari awal udah mau ngebantu dia, sampai dia dapat donasi sampai 1,5 miliar sebanyak itu. Abis itu dia diem-diem aja. Aduh, kacau lu Gus. Yang tadinya orang banyak banget yang kasihan sama lu, pada akhirnya sekarang pada nyerang lu karena lu gimana ya, kayak kacang lupa kulitnya kayak gitu. Udah jelas-jelas dibantu sama Teh Novi, sama Bang Denny Sumargo, sekarang lu malah mau ngelaporin orang yang udah ngebantu lu. Gimana nih? Dimana rasa terima kasih lu Gus? Ih, bener-bener dia. Kalau nggak ada Teh Novi, siapa yang mau bantu? Siapa yang mau bantu lu kumpulin duit sampai sebanyak itu? Lu cuma salah komunikasi aja. Teh Novi tuh nggak bakalan minta duit sepeser pun sama lu. Dia malah justru mau bantu lu. Buktinya di awal dia bikin konten sama lu, dia kasih 35 juta buat lu, buat berobat lu. Lah sekarang udah dikasih donatur, banyak yang donasi lewat rekening pribadi, palah ada yang bilang donasi 1,5 M itu dibagi-bagi, ada yang ke Wawa 100 juta, ada yang ke bininya 2,5 juta, 250 juta, wah buset deh Gus, buat bokap 50 juta. Ya sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi balik ke awal lagi, duit itu buat berobat elu Gus, bukan buat lu bagi-bagi ya.
bukan buat lu bagi-bagi. Jadi di sini nih ya, Tenovi tuh baik. Dia cuma pengen tahu itu duit larinya pada kemana, Gus. Ya. Nah, setelah Tenovi tuh tahu lu nggak transparan ke dia, ya jelas aja dia marah lah. Dia jelas-jelas nggak mau duit dari donatur-donatur itu masuk ke yayasannya dia, malah dikasih ke rekening elu, dimasukin ke duitnya tuh dimasukin ke rekening elu, saking percaya sama elu. Lah sekarang duit udah masuk segitu banyak, elunya aja yang bagi-bagiin ke Wawa, ke bini lu, ke bapak lu. Ya elah Gus, ini kan buat berobat elu supaya lu sembuh. Banyak orang yang kasihan sama elu. Aduh, jangan deh Gus, kalau lu laporin Tenovi jangan deh, nanti lu bisa kalah. Ya, jangan lu laporin Bang Denny Sumargo. Dia juga udah bantu lu. Tenovi bawa lu ke podcastnya Bang Denny, ya. Terus Bang Denny setelah podcast open donasi buat lu dan dikirimin ke lu. Aduh, kacau deh. Oke guys, menurut kalian gimana guys? Coba komen di kolom komentar pendapat kalian tentang si Agus ini. Semoga ada hikmahnya dari semua ini ya.